Rumor mengenai kemungkinan naturalisasi Emiliano Jonathan akhirnya mendapat tanggapan langsung dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pemain berdarah Indonesia-Belanda ini memang telah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia, terutama karena potensinya sebagai penyerang muda berbakat. Namun, hingga kini belum ada langkah resmi dari PSSI untuk memulai proses naturalisasinya. Pernyataan Erick ini sekaligus meredam spekulasi yang terus berkembang di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Dalam keterangannya, Erick Thohir tidak menampik bahwa PSSI memang tertarik pada Emiliano. Pemain berusia 19 tahun itu memiliki darah Indonesia dari garis keturunan keluarganya di Depok. Dengan kemampuannya sebagai penyerang, kehadiran Emiliano dinilai bisa menjadi tambahan kekuatan di lini depan timnas Indonesia. Namun, Erick menegaskan bahwa meskipun ada minat terhadap Emiliano, PSSI belum mengambil langkah konkret untuk menaturalisasinya. Ini menandakan bahwa proses tersebut masih sebatas wacana, tanpa ada tindakan nyata. Para pendukung timnas Indonesia tentu berharap agar Emiliano segera bergabung dengan skuad Garuda, terutama karena performanya di Eropa cukup menjanjikan. Namun, naturalisasi bukanlah hal yang bisa dilakukan dengan cepat dan sembarangan. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan, seperti kesiapan sang pemain, regulasi yang berlaku, serta strategi jangka panjang bagi timnas. Erick Thohir juga pernah menegaskan bahwa naturalisasi harus dilakukan dengan perhitungan matang, bukan sekadar mengambil pemain keturunan tanpa rencana yang jelas. Prioritas utama tetaplah pada pembinaan pemain lokal agar timnas semakin kuat secara alami. Timnas Indonesia menghadapi persaingan sengit di posisi bek kiri setelah PSSI mengumumkan bahwa Dean James akan menjalani proses naturalisasi. Kehadirannya otomatis menambah opsi bagi pelatih Patrick Kluivert, yang sebelumnya sudah memiliki Kelvin Verdonk di posisi tersebut. Dengan gaya bermain yang berbeda, keputusan memilih siapa yang akan menjadi starter tentu bukan perkara mudah. Apakah Kluivert akan mempertahankan Verdonk yang sudah lebih dulu beradaptasi dengan timnas, atau memberi kesempatan kepada Dean James yang menawarkan atribut berbeda di sektor pertahanan? Saat ini, baik Dean James maupun Kelvin Verdonk sama-sama bermain di kasta tertinggi Liga Belanda. Dean James memperkuat Go Ahead Eagles dengan catatan 22 pertandingan musim ini, mencetak 1 gol, dan memberikan 2 assist. Sementara itu, Kelvin Verdonk tampil untuk NEC Nijmegen dalam 24 pertandingan dengan torehan 2 gol serta 4 assist. Statistik ini membuktikan bahwa keduanya merupakan bek kiri modern yang tidak hanya solid dalam bertahan tetapi juga aktif membantu serangan. Dengan performa yang sama-sama impresif, Kluivert harus mempertimbangkan faktor lain sebelum menentukan pilihan. Dalam aspek gaya bermain, Verdonk lebih unggul dalam distribusi bola dan peranannya dalam membangun serangan dari lini belakang. Ia kerap maju membantu serangan, bahkan sempat terlihat berperan sebagai fullback menyerang dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Sementara itu, Dean James lebih dikenal dengan kecepatan dan staminanya yang luar biasa. Ia sering melakukan overlap dari sisi kiri untuk membantu serangan, tetapi tetap disiplin saat bertahan. Dengan karakteristik berbeda ini, keputusan Kluivert akan sangat bergantung pada strategi yang ingin diterapkan dalam setiap pertandingan. PSSI bersiap mengumumkan sosok direktur teknik baru untuk sepak bola Indonesia pada 28 Februari 2025. Hingga saat ini, federasi masih menunggu respons akhir dari kandidat yang telah mereka pilih melalui seleksi ketat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui bahwa proses pencarian ini tidak mudah karena kandidat yang terpilih harus memenuhi berbagai kriteria penting. Selain memiliki pengalaman dan visi yang sejalan dengan PSSI, direktur teknik juga harus siap menetap di Indonesia dan bekerja sama dengan pelatih di berbagai level tim nasional. Sebagai direktur teknik, tugas utama yang diemban bukan sekadar membangun filosofi permainan sepak bola Indonesia, tetapi juga memastikan implementasinya berjalan di semua kelompok usia, mulai dari timnas senior hingga U17. Sosok ini diharapkan mampu membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi dengan program pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Erick Thohir menegaskan bahwa pihaknya telah menemukan kandidat yang dianggap tepat, namun masih ada beberapa aspek yang perlu diselesaikan sebelum pengumuman resmi dilakukan. Dalam konferensi pers di GBK Arena, Erick mengungkapkan bahwa negosiasi kontrak masih berlangsung, terutama terkait durasi kerja, tanggung jawab, serta ekspektasi terhadap direktur teknik. PSSI telah mengirimkan proposal kerja kepada kandidat yang bersangkutan sejak 3 hari lalu, tetapi hingga kini masih menunggu respons akhir. Diharapkan dalam beberapa hari ke depan,
Kesepakatan dapat tercapai sehingga pengumuman bisa dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Proses pemilihan direktur teknik ini menjadi perhatian besar bagi pecinta sepak bola tanah air. Banyak yang berharap sosok yang dipilih benar-benar mampu membawa perubahan positif bagi sepak bola Indonesia. Harapan melihat Jairo Ridwald berseragam timnas Indonesia tampaknya harus tertunda lebih lama. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa ada kendala besar yang menghambat proses naturalisasi pemain yang kini bermain untuk Royal Antwerp. Salah satu faktor utama adalah kelengkapan dokumen yang belum memenuhi persyaratan hukum. Padahal, PSSI sempat menargetkan agar Ridwald bisa memperkuat timnas dalam laga kualifikasi Piala Dunia melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Namun, dengan kondisi ini, kemungkinan besar rencana tersebut harus mengalami perubahan. Proses naturalisasi pemain keturunan memang bukan perkara mudah. Meskipun PSSI sudah bekerja keras untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan, ada satu atau beberapa berkas yang masih menjadi penghalang. Sayangnya, Erick Thohir tidak memberikan detail mengenai dokumen apa yang menjadi kendala, sehingga spekulasi mulai bermunculan. Beberapa kasus naturalisasi sebelumnya juga menghadapi kendala serupa, di mana birokrasi dan persyaratan administratif seringkali memperlambat proses. Situasi ini menjadi pukulan bagi PSSI, yang sebelumnya cukup optimis bahwa proses naturalisasi Jairo bisa selesai dengan cepat. Jairo Ridwald sendiri bukan pemain sembarangan. Ia memiliki pengalaman bermain di level tertinggi, termasuk membela Crystal Palace di Premier League selama beberapa musim. Dengan kemampuannya yang bisa dimainkan sebagai bek maupun gelandang bertahan. Kehadirannya di timnas Indonesia tentu diharapkan dapat menambah kedalaman skuad. Namun, dengan tertundanya proses naturalisasi ini, PSSI harus segera mencari solusi agar Ridwald tetap bisa bergabung. Jika tidak, mereka harus mengalihkan fokus ke pemain lain yang proses naturalisasinya lebih memungkinkan untuk rampung dalam waktu dekat. PSSI akhirnya menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Sintayong. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa hak finansial pelatih asal Korea Selatan itu, termasuk bonus dan sisa kontrak yang masih berjalan, telah dilunasi sesuai kesepakatan. Dengan selesainya pembayaran ini, PSSI menegaskan bahwa tidak ada permasalahan yang tersisa terkait kontrak Sintayong. Langkah ini menjadi bagian penting dari transisi kepelatihan timnas Indonesia setelah keputusan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Tak hanya Sintayong, para staf pelatih yang bekerja di bawah kepemimpinannya juga telah menerima kompensasi sesuai perjanjian. Bahkan, PSSI memberikan gaji hingga Januari meskipun kontrak asisten pelatih seharusnya berakhir pada Desember. Hal ini menunjukkan komitmen PSSI dalam menutup kerja sama secara profesional dan menghargai kontribusi tim pelatih. Keputusan ini juga diharapkan dapat menjaga hubungan baik antara Sintayong dan PSSI, mengingat jasa besarnya dalam membangun timnas Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Di bawah kepemimpinan Sintayong, timnas Indonesia mengalami perubahan signifikan. Selain peningkatan kualitas permainan, mentalitas pemain juga mengalami perbaikan drastis. Meskipun perjalanan kepelatihannya tidak selalu mulus, banyak pendukung sepak bola Indonesia yang tetap mengapresiasi dedikasi dan kerja kerasnya. Berbagai pencapaian, seperti membawa Indonesia tampil kompetitif di ajang internasional, menjadi bukti bahwa kontribusi Sintayong patut diacungi jempol. Kini, setelah urusan finansial selesai, PSSI mengalihkan fokusnya ke masa depan timnas Indonesia. Patrick Kluivert telah ditunjuk sebagai pelatih baru, dan para pemain kini bersiap menghadapi kualifikasi Piala Dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali bergerak cepat untuk memperkuat timnas Indonesia dengan menaturalisasi 3 pemain keturunan. Targetnya cukup ambisius, ketiganya harus bisa membela skuad Garuda pada Maret 2025. Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar PSSI dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, timnas Indonesia akan mendapatkan suntikan tenaga baru yang berpotensi meningkatkan daya saing di level internasional. Tantangan yang dihadapi Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia bukanlah hal yang mudah. Timnas akan bertandang ke Sydney untuk menghadapi Australia pada 20 Maret 2025, lawan yang memiliki pengalaman panjang di panggung dunia.
5 hari kemudian, Indonesia akan menjamu Bahrain, tim yang juga memiliki rekam jejak kuat di sepak bola Asia. Kehadiran Emil Audero sebagai kiper berpengalaman, Dean James yang tangguh di lini belakang, serta Joey Pelupesi sebagai gelandang bertahan diharapkan bisa membawa dimensi baru dalam permainan timnas Indonesia. Erick Thohir sadar bahwa naturalisasi bukanlah proses instan. Oleh karena itu, PSSI kini tengah mempercepat pengurusan semua dokumen yang diperlukan agar ketiga pemain ini bisa segera bergabung. Selain urusan administrasi, Erick juga dijadwalkan bertemu dengan Komisi 10 DPR RI pada 24 Februari 2025 untuk membahas percepatan proses ini. Langkah ini menunjukkan komitmen serius PSSI dalam membangun skuad yang lebih kompetitif untuk menghadapi persaingan ketat di kualifikasi Piala Dunia. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, kehadiran Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi bisa menjadi tambahan kekuatan yang sangat berarti bagi timnas Indonesia. Dengan kombinasi pemain lokal berbakat dan pemain naturalisasi berkualitas, harapan untuk tampil lebih kompetitif di kancah internasional semakin besar.